2 pendahuluan. Kesulitan kita sebagian besar disebabkan oleh ide-ide yang membingungkan dan ketidaktahuan tentang kepentingan sejati kita. Tugas besar adalah menemukan hukum-hukum alam yang harus kita sesuaikan. Pemikiran yang jernih dan wawasan moral, karenanya, memiliki nilai yang tak terhitung. Semua proses, bahkan yang dipikirkan, bersandar pada fondasi yang kuat. Semakin tajam sensibilitas, semakin tajam penilaian, semakin halus rasanya, semakin halus perasaan moral, semakin halus kecerdasan, semakin tinggi aspirasi, semakin murni dan semakin kuat adalah kepuasan yang dihasilkan oleh keberadaan. Karena itu, studi tentang yang terbaik yang telah dipikirkan di dunia memberikan kesenangan tertinggi. Kekuatan, penggunaan, dan kemungkinan pikiran di bawah interpretasi baru jauh lebih indah dari pencapaian yang paling boros, atau bahkan mimpi kemajuan materi. Pikiran adalah energi. Pikiran aktif adalah energi aktif, pikiran terkonsentrasi adalah energi terkonsentrasi. Pikiran yang terkonsentrasi pada tujuan tertentu menjadi kekuatan. Ini adalah kekuatan yang digunakan oleh mereka yang tidak percaya pada kebajikan kemiskinan, atau keindahan penyangkalan diri. Mereka merasa bahwa ini adalah pembicaraan tentang orang lemah. Kemampuan untuk menerima dan memanifestasikan kekuatan ini tergantung pada kemampuan untuk mengenali energi tak terbatas yang pernah ada dalam diri manusia, terus-menerus menciptakan dan menciptakan kembali tubuh dan pikirannya, dan siap setiap saat untuk memanifestasikannya melalui cara yang diperlukan. Proporsi yang tepat untuk pengakuan kebenaran ini akan menjadi manifestasi dalam kehidupan luar individu. Part 2 menjelaskan metode yang digunakan untuk mencapai hal ini. Part 2. Satu operasi pikiran dihasilkan oleh dua mode aktivitas paralel, yang satu sadar, dan yang bawah sadar lainnya. Profesor Davidson mengatakan, dia yang berpikir untuk menerangi seluruh jajaran tindakan mental dengan kesadarannya sendiri tidak berbeda dengan orang yang harus menerangi semesta dengan cahaya lampu. Dua proses logis dari alam bawah sadar dijalankan dengan kepastian dan keteraturan yang tidak mungkin jika ada kemungkinan kesalahan. Pikiran kita dirancang sedemikian rupa sehingga mempersiapkan bagi kita landasan-landasan kognisi yang paling penting, sementara kita tidak memiliki sedikit pun pemahaman tentang modus operandi. 3 jiwa bawah sadar, seperti orang asing yang penuh kebajikan, bekerja dan membuat cadangan untuk keuntungan kita, hanya menuangkan buah matang ke pangkuan kita. Dengan demikian analisis akhir dari proses pemikiran menunjukkan bahwa alam bawah sadar adalah teater dari fenomena mental yang paling penting. 4. Melalui alam bawah sadar itulah Shakespeare harus merasakan, tanpa usaha, kebenaran besar yang tersembunyi dari pikiran siswa yang sadar, bahwa Phidias membuat marmer dan perunggu, bahwa Raphael melukis simfoni Madonas dan Beethoven. 5. Kemudahan dan kesempurnaan tergantung sepenuhnya pada tingkat di mana kita berhenti. Bergantung pada kesadaran, bermain piano, skating, mengoperasikan mesin tik, perdagangan yang terampil, bergantung pada eksekusi sempurna mereka pada proses pikiran bawah sadar. Keajaiban memainkan lagu yang brilian pada piano, sementara pada saat yang sama melakukan percakapan yang giat menunjukkan kebesaran kekuatan bawah sadar kita. 6. Kita semua sadar betapa tergantungnya kita pada alam bawah sadar, dan semakin besar, semakin mulia, semakin cemerlang pikiran kita, semakin jelas bagi diri kita sendiri bahwa asalnya terletak di luar ken kita. Kita menemukan diri kita diberkahi dengan kebijaksanaan, naluri, rasa keindahan dalam seni, musik, DLL, atau yang asal atau tempat tinggal kita sepenuhnya tidak sadar. 7. Nilai alam bawah sadar sangat besar, itu mengilami kita, itu memperingatkan kita, itu memberi kita nama, fakta, dan adegan dari gudang memori. Ia mengarahkan pikiran, selera, dan menyelesaikan tugas-tugas kita yang begitu rumit sehingga tidak ada pikiran sadar, bahkan jika ia memiliki kekuatan, memiliki kapasitas untuk melakukannya.
8. Kita bisa berjalan sesuka hati, kita dapat mengangkat lengan kapanpun kita memilih untuk melakukannya, kita bisa memberikan perhatian kita melalui mata atau telinga pada subjek apapun dengan senang hati. Di sisi lain, kita tidak bisa menghentikan detak jantung kita, atau sirkulasi darah, atau pertumbuhan perawakan, atau pembentukan saraf dan jaringan otot, atau pembentukan tulang, atau banyak proses vital penting lainnya. 9. Jika kita membandingkan dua rangkaian tindakan ini, yang satu ditentukan oleh kehendak saat itu, dan yang lainnya berjalan dengan cara yang agung dan ritmis, tidak tunduk pada pemusnahan, tetapi konstan setiap saat, kita kagum pada yang terakhir, dan bertanya untuk menjelaskan misteri itu. Kita segera melihat bahwa ini adalah proses vital kehidupan fisik kita, dan kita tidak dapat menghindari kesimpulan bahwa fungsi yang sangat penting ini dirancang secara ditarik dari wilayah kehendak luar kita dengan variasi dan transisinya, dan ditempatkan di bawah arahan seorang kekuatan permanen dan dapat diandalkan dalam diri kita. 10 dari dua kekuatan ini, yang lahiriah dan dapat diubah telah disebut pikiran sadar, atau pikiran objektif, berurusan dengan benda-benda lahiriah. Kekuatan batin disebut pikiran bawah sadar, atau pikiran subjektif, dan selain bekerja pada bidang mental, ia mengendalikan fungsi reguler yang memungkinkan kehidupan fisik. 11. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang fungsi masing-masing pada bidang mental, serta prinsip-prinsip dasar tertentu lainnya menanggapi dan beroperasi melalui 5 indera fisik, pikiran sadar berurusan dengan kesan dan objek kehidupan lahiriah. 12. Ia memiliki kemampuan diskriminasi, yang memikul tanggung jawab untuk memilih. Ia memiliki kekuatan penalaran, apakah induktif, deduktif, analitis atau silogistik, dan kekuatan ini dapat dikembangkan sampai tingkat yang tinggi. Ini adalah kursi kehendak dengan semua energi yang mengalir darinya. 13. Tidak hanya dapat mengesankan pikiran lain, tapi itu bisa mengarahkan pikiran bawah sadar. Dengan cara ini, pikiran sadar menjadi penguasa dan penjaga pikiran bawah sadar yang bertanggung jawab. Fungsi tinggi inilah yang dapat membalikan sepenuhnya dalam kondisi hidup Anda. 14. Seringkali benar bahwa kondisi ketakutan, kekhawatiran, kemiskinan, penyakit, ketidakharmonisan, dan kejahatan dari segala jenis mendominasi kita dengan alasan saran palsu, yang diterima oleh pikiran bawah sadar yang tidak dijaga. Semua ini pikiran sadar terlatih sepenuhnya dapat mencegah dengan tindakan perlindungan waspada. Ini dapat dengan tepat disebut penjaga di gerbang dari wilayah bawah sadar yang agung. 15. Seorang penulis telah menyatakan perbedaan utama antara dua fase pikiran sebagai berikut. Pikiran sadar adalah kehendak penalaran. Pikiran bawah sadar adalah keinginan naluriah, hasil dari kehendak penalaran masa lalu. 16. Pikiran bawah sadar menarik kesimpulan yang adil dan akurat dari premis-premis yang diperlengkapi dari sumber-sumber luar. Ketika premis itu benar, pikiran bawah sadar mencapai kesimpulan yang sempurna, tetapi, di mana premis atau sarannya adalah kesalahan, seluruh struktur jatuh. Pikiran bawah sadar tidak terlibat dalam proses pembuktian. Itu bergantung pada pikiran sadar, penjaga di gerbang, untuk menjaganya dari kesan yang salah. 17. Menerima setiap saran sebagai benar, pikiran bawah sadar segera mulai bertindak atasnya dalam seluruh domain bidang kerjanya yang luar biasa. Pikiran sadar dapat menyarankan kebenaran atau kesalahan. Jika yang terakhir, itu adalah bahaya yang luas untuk seluruh makhluk. 18. Pikiran sadar harus bertugas pada setiap jam bangun. Ketika penjaga adalah lengah, atau ketika penghakiman tenangnya ditunda, dalam berbagai keadaan, maka pikiran bawah sadar tidak dijaga dan dibiarkan terbuka untuk saran dari semua sumber. Selama kegembiraan panik, atau selama amarah, atau impuls gerombolan yang tidak bertanggung jawab, atau pada waktu lain dari gairah yang tidak terkendali, kondisinya paling berbahaya. Pikiran bawah sadar kemudian terbuka terhadap anjuran rasa takut, kebencian, keegosan,
keserakahan, depresiasi diri, dan kekuatan negatif lainnya, yang berasal dari orang atau keadaan di sekitarnya. Hasilnya biasanya tidak baik secara ekstrem, dengan efek yang mungkin bertahan lama untuk kesusahan, karenanya sangat penting menjaga pikiran bawah sadar dari kesan salah. 19. Pikiran bawah sadar mempersepsikan melalui intuisi. Karenanya, prosesnya cepat. Ia tidak menunggu metode-metode penalaran sadar yang lambat. Bahkan, tidak bisa mempekerjakan mereka. 20. Pikiran bawah sadar tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat, tidak seperti jantung atau darah Anda. Telah ditemukan bahwa dengan menyatakan dengan jelas ke pikiran bawah sadar beberapa hal spesifik yang harus dicapai, kekuatan diatur dalam operasi yang mengarah pada hasil yang diinginkan. Di sini, kemudian, adalah sumber kekuatan yang menempatkan kita berhubungan dengan Maha Kuasa. Di sini ada prinsip yang mendalam yang layak untuk dipelajari dengan sungguh-sungguh. 21. Operasi hukum ini menarik. Mereka yang menjalankannya menemukan bahwa ketika mereka pergi untuk bertemu dengan orang yang mereka antisipasi dengan wawancara yang sulit, sesuatu telah ada di sana sebelum mereka dan membubarkan perbedaan yang diduga, semuanya berubah, semuanya harmonis. Mereka menemukan bahwa ketika beberapa masalah bisnis yang sulit muncul dengan sendirinya mereka mampu membuat penundaan dan sesuatu menyarankan solusi yang tepat. Semuanya diatur dengan baik. Pada kenyataannya, mereka yang telah belajar mempercayai alam bawah sadar menemukan bahwa mereka memiliki sumber daya tak terbatas atas perintah mereka. 22. Pikiran bawah sadar adalah pusat dari prinsip dan aspirasi kita. Ini adalah sumber dari cita-cita artistik dan altruistik kami. Naluri-naluri ini hanya dapat digulingkan dengan proses yang rumit dan bertahap untuk merusak prinsip-prinsip bawaan. 23. Pikiran bawah sadar tidak dapat berdebat kontroversial. Oleh karena itu, jika ia telah menerima saran yang salah, metode yang pasti untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan saran balasan yang kuat, sering diulang, yang harus diterima oleh pikiran, sehingga akhirnya membentuk kebiasaan berpikir dan kehidupan yang baru dan sehat. Untuk pikiran bawah sadar adalah pusat dari kebiasaan. Apa yang kita lakukan berulang-ulang menjadi mekanis, ia bukan lagi tindakan menghakimi, tetapi telah mengenakan alur yang dalam di pikiran bawah sadar. Ini menguntungkan bagi kita jika kebiasaan itu sehat dan benar. Jika itu berbahaya dan salah, obatnya adalah mengenali kemahakuasaan dari pikiran bawah sadar dan menyarankan kebebasan aktual yang ada. Alam bawah sadar menjadi kreatif dan menyatu dengan sumber ilahi kita sekaligus akan menciptakan kebebasan yang disarankan. 24. Ringkasnya, fungsi normal alam bawah sadar pada sisi fisik harus dilakukan dengan proses-proses yang teratur dan vital, dengan pelestarian kehidupan dan pemulihan kesehatan, dengan perawatan keturunan, yang mencakup keinginan naluriah untuk melestarikan semua. 25. Di sisi mental, itu adalah gudang memori, itu menampung para pembawa pesan yang luar biasa, yang bekerja, tidak terhalang oleh waktu atau ruang, itu adalah sumber inisiatif praktis dan kekuatan konstruktif kehidupan, ini adalah pusat kebiasaan. 26. Di sisi spiritual, itu adalah sumber cita-cita, aspirasi, imajinasi, dan merupakan saluran di mana kita mengenali sumber ilahi kita, dan secara proporsional ketika kita mengenali keilahian ini, apakah kita mencapai pemahaman tentang sumber kekuatan. 27. Seseorang mungkin bertanya, bagaimana kondisi bawah sadar bisa berubah? Jawabannya adalah, karena alam bawah sadar adalah bagian dari pikiran universal dan bagian harus sama dalam jenis dan kualitas seperti keseluruhan, satu-satunya perbedaan adalah 1 derajat. Keseluruhannya, seperti yang kita tahu, adalah kreatif, pada kenyataannya, itu adalah satu-satunya pencipta di sana, akibatnya, kita menemukan bahwa pikiran itu kreatif, dan karena pikiran adalah satu-satunya kegiatan yang dimiliki pikiran, tentu juga harus kreatif.
28. Tetapi kita akan menemukan bahwa ada perbedaan besar antara sekadar berpikir, dan mengarahkan pikiran kita secara sadar, sistematis, dan konstruktif. Ketika kita melakukan ini, kita menempatkan pikiran kita selaras dengan pikiran universal, kita selaras dengan yang tak terbatas, kita menetapkan dalam operasi kekuatan terkuat yang ada, kekuatan kreatif dari pikiran universal. Ini, sebagaimana yang lainnya, diatur oleh hukum kodrat, dan hukum ini adalah hukum ketertarikan, yang mana pikiran itu kreatif, dan secara otomatis akan berkorelasi dengan objeknya dan membawanya ke dalam manifestasi. 29 minggu lalu saya memberi Anda latihan untuk mengamankan kontrol tubuh fisik. Jika Anda telah menyelesaikan ini, Anda siap untuk maju. Kali ini Anda akan mulai mengendalikan pikiran Anda. Selalu ambil kamar yang sama, kursi yang sama, dan posisi yang sama, jika memungkinkan. Dalam beberapa kasus tidak nyaman untuk mengambil kamar yang sama, dalam hal ini cukup memanfaatkan kondisi seperti yang tersedia. Sekarang gam seperti sebelumnya, tetapi hambat semua pikiran, ini akan memberi Anda kontrol atas semua pikiran peduli, khawatir dan takut, dan akan memungkinkan Anda untuk hanya menghibur jenis pikiran yang Anda inginkan. Lanjutkan latihan ini sampai Anda mendapatkan penguasaan penuh. 30 Anda tidak akan dapat melakukan ini lebih dari beberapa saat pada suatu waktu, tetapi latihan ini sangat berharga, karena itu akan menjadi demonstrasi yang sangat praktis dari sejumlah. 31 minggu depan Anda akan menerima instruksi untuk latihan yang mungkin sedikit lebih menarik, tetapi Anda perlu menguasai latihan ini terlebih dahulu. Sebab dan akibat adalah absolut dan tak tergoyahkan di alam pikiran tersembunyi seperti di dunia benda-benda yang terlihat dan material. Pikiran adalah penenun ulung, baik pakaian dalam karakter maupun pakaian luar dari keadaan. James Allen. Part 2 Pertanyaan penelitian dengan jawaban. 11 Apa dua mode aktivitas mental? Sadar dan bawah sadar. 12 Atas apa ketergantungan dan kesempurnaan tergantung? Kemudahan dan kesempurnaan tergantung sepenuhnya pada tingkat di mana kita berhenti bergantung pada pikiran sadar. 13 Apa nilai dari alam bawah sadar? Ini luar biasa, itu membimbing kita, memperingatkan kita, mengendalikan proses vital dan merupakan pusat ingatan. 14 Apa saja fungsi dari pikiran sadar? Ia memiliki fakultas diskriminasi, ia memiliki kekuatan penalaran, ia adalah pusat kehendak dan mungkin mengesankan alam bawah sadar. 15 Bagaimana perbedaan antara alam sadar dan alam bawah sadar diungkapkan? Pikiran sadar adalah kehendak penalaran. Pikiran bawah sadar adalah keinginan naluriah, hasil dari kehendak penalaran masa lalu. 16 Metode apa yang diperlukan untuk mengesankan alam bawah sadar? Nyatakan secara mental apa yang diinginkan. 17 Apa hasilnya? Jika keinginan itu selaras dengan gerakan maju dari utuh yang agung, kekuatan akan digerakkan yang akan membawa hasil. 18 Apa hasil dari pengoperasian undang-undang ini? Lingkungan kita mencerminkan kondisi yang sesuai dengan sikap mental dominan yang kita nikmati. 19 Nama apa yang telah diberikan untuk undang-undang ini? Hukum ketertarikan. 20 Bagaimana hukumnya dinyatakan? Pikiran adalah energi kreatif, dan secara otomatis akan berkorelasi dengan objek dan mewujudkannya.